Assalamualaikum. Sebelumnya tempatmu sebelum di Pak Wawan di mana? Jadi perumahan Pak Wawan kan ada di sana. Apa kayak di pohon gitu? Di pohon. Dekat nggak sama rumah Pak Wawan? Enggak jauh. Tapi Pak Wawan sering lewat situ nggak? Enggak. Jadi kamu bukan kiriman ya? Tidak dia menyuruh kamu ya? Tapi secara tidak sengaja Pak Wawan memanggil kamu gitu dan kamu merasa terpanggil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dimanapun Anda berada, salam takdim saya, salam hormat saya kepada kalian semuanya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan segala hajat kita. Bagi yang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya tanpa menyisakan rasa sakit. Baik sahabatku dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini saya lagi ditemani seperti biasanya ada bersama Nyai Gayung. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat eksploitasi dimanapun kalian berada. Alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan satu saudara yang yang mungkin punya keluhan, dan beliau jauh-jauh ke sini awalnya itu ngelihat dari YouTube kita gitu ya Pak ya, dari channel kita. Alhamdulillah Bapak, malam hari ini kita bisa bertemu langsung dengan Gus Deka. Biasanya juga susah gitu kalau memang Allah tidak menghendaki, mungkin sampean tidak akan sampai ke sini dan tidak akan bertemu sama Gus Deka. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Wawan Muhammad Saleh. Bapak Wawan. Bapak Wawan, keluhannya apa Bapak? Sering mual-mual. Sudah 15 tahun. Sudah 15 tahun Iya. mal-malnya. Mal-malnya itu bersendawa gitu atau gimana? Iya, bersendawa. Bersendawa ya. Itu selain mal-mal itu apalagi Bapak? Ini kalau sudah badan tidak enak ini sering ada apa? Kayak ada yang jalan. Ada yang gitu. jalan. Terus kalau pagi saya mau bangun itu sulit untuk buka mata. Untuk buka mata. Tapi sampean sadar nggak kalau misal kayak saya mau buka mata tapi kayak ada yang menahan begitu? Iya, sadar. Sadar. Iya, Tapi sadar. kayak ada yang menahan Iya. sampean untuk bangun gitu, untuk Iya. sholat subuh. Itu udah 15 tahun ya Pak? 15 tahun. Sampai anak Bapak ini yang bungsu? Ini yang nomor 2. Yang nomor 2 sampai usia juga 15 tahun. 15 ya. Ya, oke sahabat. Jadi keluhannya Bapak Wawan ini sering bersendawa, terus dia kayak ada yang jalan begitu katanya di sekujur badan ya Gus ya. Terus dia juga mengalami ini itu nggak sebentar, jadi udah 15 tahun sampai anak-anak Bapak Wawan ini udah berusia sama dengan apa yang dialami 15 tahun. Untuk gangguan-gangguan ke keluarga ada nggak Pak? Ada. Ke siapa Pak? Anak sulung saya itu. Anak sulungnya gimana Pak? Itu kalau sholat itu sering tidak istiqomah. Kalau wudhu itu bisa 1 jam. Oh iya, Sering wudhu sampai 1 jam. 1 jam. Ada sering lupa sholat, rakaat. Iya, terus berani sama orang tua. Keluhannya juga sama, mual-mual. Iya. Juga. Terus tadi kita sempat bercerita katanya di salah satu tempat kamar anak Bapak yang nomor 2 itu. Ya sering-seringan. Ada penampakan begitu. Sebelumnya Bapak apa yang menjadi penyebab tiba-tiba
merasakan mual dan lain-lain itu? Seingat Bapak awalnya tuh apa sih? Awalnya dulu itu saya bertengkar sama orang, Iya, punya perbuatan tidak bagus ya. tidak baik ya. Iya. Terus setelah itu saya untuk menahan apa ya, takut ada ancaman Iya, ilmu, iya. saya wiritan di dalam kamar. Setelah itu di di atas atap saya nanti seperti ada yang lempar-lempar Lempar. batu Iya, itu. heeh. Paginya saya ini sudah panas semua, tangan-tangan saya ini panas. Terus kaki saya ini bergetar sendiri. Oh, gitu. Itu Terus karena apa namanya? Karena amalan tersebut enggak atau tahu, enggak tahu. tiba-tiba memang sudah merasakan itu gitu Iya, ya Pak ya. Semenjak ada pertengkaran iya, dengan iya. seseorang ini. Oke, jadi sahabat, pemicunya adalah mungkin ada cekcok gitu dengan orang lain dan Bapak Wawan ini niatnya itu untuk melindungi diri begitu ya Pak ya, biar biasa kalau di desa itu kita apalagi di zaman meskipun sudah canggih begini masih mainnya masih dukun ya Pak Iya, ya. Jadi yang dikirim itu bukan pakai JNT Gus. Iya, iya. Yang dikirim bukan Shopee COD Gus. Tapi yang dikirim itu langsung bisa taruhannya bisa nyawa ya Gus ya. Taruhannya bisa nyawa, bisa keluarga dan lain-lain. Mungkin tidak Nggak apa pakai namanya? COD berarti. Nggak pakai COD Gus. Jadi mungkin bisa apa namanya? Bisa menyebabkan ini ya Gus ya, hilangnya nyawa juga biasanya ya Gus ya. Tapi mungkin Tapi masih kembali digerogoti lagi dulu. nyawa itu Allah Allah ya yang Gus ngatur. ya. Iya. Jika Allah sudah berkehendak orang seseorang itu sembuh, insya Allah kasih jalan buat kesembuhannya. Dan doa kita bersama malam hari ini semoga seperti musibah Allah angkat penyakitnya amin. dan Amin, kembali amin, amin. sehat Amin. seperti Amin. sedia kala. Allah mengangkat penyakitnya tanpa menyisakan rasa sakit sedikit pun. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah Meridhoi. kami. Amin. Kita lanjutkan insya Allah untuk melakukan proses mediumisasi agar lebih jelas lagi ada apa sebenarnya di balik semuanya, ada apa sebenarnya di balik kasus-kasus yang sudah terjadi yang Bapak ini alami. Ya, baik, Gus, kita mau langsung melakukan proses mediumisasi. Ya, baik, sahabat Asybul Kahfi, sebelumnya jangan lupa terus ikuti channel kami. Semoga dengan tayangan-tayangan kami, contohnya seperti Bapak Wawan akhirnya Allah mungkin membuka jalan untuk bisa ke sini, untuk bertemu dengan Gus kita, menjadi perantara mungkin Allah mengetuk hati dan apa namanya bertemu di sini akhirnya Bapak Wawan. Insya Allah semoga Allah meridhoi apa yang malam hari ini akan kita lakukan ya Pak Wawan ya. Kita akan melakukan proses mediumisasi Pak Wawan. Mungkin sebentar lagi Pak Wawan bisa sambil bertanya-tanya apa yang menjadi yang menjadi keluhan dari Pak Wawan dan juga apa yang sebenarnya terjadi bisa insya Allah semoga bisa terungkap gitu. Sahabat Ashabul Kahfi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua sosial media yang kamu miliki. Terus dukung channel kami dan terus ikuti penelusuran kami tetap di Ashabul Kahfi Official. Jadi Pak, Bismillah, sahabat Ashabul Kahfi malam hari ini Gus Deka langsung melakukan proses mediumisasi. Semoga malam hari ini kita mendapat jawaban sebenarnya apa yang terjadi dengan Bapak Wawan karena apa yang dialami sudah 15 tahun lamanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa komunikasi? Nggak apa-apa, saya cuma pengen tanya-tanya aja sama kamu. Bisa kita ngobrol? Bisa? Untuk apa? Untuk tanya-tanya aja. Kamu di mana dari tadi? ini untuk cari informasi aja. Untuk tanya-tanya aja. Boleh? Informasi apa yang kalian cari?
Ya, kita tanya-tanya. Kita ngobrol ya. Mau duduk? Sambil duduk, mau? Ya? Enggak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'lu alayhi wa sallam. Oke. Ya, sebelumnya saya mau tanya, kamu dari mana asalnya? Asalmu dari mana? Selain dari bapak itu. Kamu udah lama ikut bapak itu? Udah lama. Sangat lama. Udah betah. Udah udah punya rumah di situ. Oke. Awalnya kenapa sih kamu ketemu di jalan atau ada yang mengirim gitu? Ada yang ngirim kamu? Dipanggil. Yang manggil orang lain atau bapak ini? Orang lain. Oh, bapak ini manggil kamu, ngundang kamu gitu. Oh, oke, berarti mungkin ini datangnya dari amalan itu ya, Gus ya? Iya, kamu datangnya dari amalan yang dia baca. Bukan. Terus gimana caranya dia manggil kamu tuh gimana? Sampai kamu datang. Sampai kamu datang ke bapak itu gimana? Hanya merasa terpanggil, terus kamu datang. Lama loh kamu, 15 tahun loh di situ. Iya. Apa aja sih aktivitasmu di situ apa aja? Main-main saja. Main-mainnya sambil apa? Sambil dipukul-pukul. Enggak, diapain? Kenapa? Dia kemana-mana. Terus keluhannya itu Pak Wawan ini katanya sering sendawa. Udah 15 tahun sendawa. Kamu apain dia? Udah ke medis, terus juga sudah ke non medis juga kata ya Gus. Sampai akhirnya beliau putus asa. Kamu yang bikin dia putus asa. Kamu apain bisa bisa sampai membuat dia putus asa? Kamu bisikin. Enggak. Gimana? Kamu apakan? Wujudmu nih apa sih? Gundurwo gitu. Saya nggak bisa lihat. Kamu sering nampakin wujudmu ke anaknya itu ya, anak bapak itu. Tujuannya apa? Tujuannya apa sih menampakin ke anak itu apa? Tidak ada. Kamu bukan cuma ganggu bapak ini ya, ganggu anaknya juga. Mm-mm. Katanya itu anaknya keluhannya sama Bapak Wawan, sering bersendawa. Ya, kamu apain? Kok sampai sering bersendawa? Perutnya kamu apain? Kamu ikat? Hmm? Kalau nggak diapa-apain, kenapa sampai 15 tahun keluhannya? Udah ke medis, katanya nggak ini. Terus juga udah ke ini ya Pak, Samen udah ke maksudnya ke non medis gitu ya Pak ya. Nah, waktu yang ke non medis kamu gimana? Udah diapain kamu? Tidak diapa-apain. Tidak diapa-apakan. Nah, terus waktu Bapak Wawan ini putus asa, kamu bisikin atau gimana? Sudah capek. Sudah capek. Yang capek dia apa? Kamu yang bikin dia capek? Dia. Yakin. Bukan kamu yang bikin dia capek. Bukan. Tujuanmu itu apa sih sebenarnya? Aku dipanggil Iya. untuk melindunginya. Tapi kalau untuk melindungi dia, kenapa kamu nyakitin?
Berarti selama ini kamu makannya dari Bapak Wawan. Kamu ngambil dari Bapak Wawan. Di anaknya juga kamu ambil. Hanya sedikit. Kalau sudah 15 tahun itu bukan hanya sedikit kalau di dunia kami. 15 tahun itu waktu yang lama. Iya. Kalau apa tujuannya kalau nampakin ke anaknya itu yang nomor 2 itu apa tujuannya? Menampakkan di kamarnya itu apa? Biar takut. Kalau ke anaknya yang nomor berapa ya Pak? Yang pertama. Sudah ini Pak, sudah beristri, berkeluarga? Belum, belum juga. Cowok, Pak. Perempuan. Cowok. Terus katanya itu anaknya itu ini apa namanya? Bengal kerempuan. Kamu yang ini. Hmm? Sering kamu bisikin. Iya. Selain dari situ ada pengaruh dari kamu juga nggak? Nggak ada. Kamu cuma makan di sana. Apa lagi kamu ngapain lagi ke situ? Ke istrinya Bapak Wawan kamu ganggu nggak? Enggak. Kenapa nggak diganggu? Sampean makan 1 jam sudah lapar lagi. Ya ini ditemenin. Makanya cepet besar. Nggak disuruh minum susu. Biar tambah besar. Iya. Gimana? Kan kita mau ngomong, mau ngobrol. Makanya kita bicara. Tujuanmu sebenarnya apa? Kalau kamu tujuannya melindungi, kenapa sambil menyakiti? Nakut-nakuti anaknya. Kalau kamu melindungi, nggak mungkin kamu mengganggu di sana. Itu hanya main-main saja. Apalagi di situ kamu ngapain aja di situ selain melindungi Pak Wawan, makan dari Pak Wawan? Nggak ada. Terus apa tuh yang jalan-jalan di tangannya itu? Itu aku. Kamu ngapain jalan-jalan di tubuhnya? Ngapain? Hanya melihat-lihat saja. Oh, jadi kamu patroli. Oh gitu. Apa sih yang dilihat-lihat dari tubuhnya Pak Wawan? Kamu lihat-lihat sambil nyemil 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 gitu. Sambil di ini ya dicemili gitu. Yang bisa kamu ambil. Hmm? Terus kalau subuh Pak Wawan ini susah sekali untuk bangun. Sholat. Kamu pegangi matanya atau tutupi telinganya? Ditutup matanya. Berarti Pak Wawan jadinya susah bangun gitu. Kalau Pak Wawan sholat, kamu di mana? Keluar dulu. Kalau sudah selesai, masuk lagi. Mediamu tuh apa sih? Pas masuk itu ya udah merasa terpanggil datang aja gitu. Oke, oke. Kamu ada temannya di situ? Tidak ada. Cuma kamu aja sendiri. Kamu kalau sudah 15 tahun berarti sudah amat sangat tahu dengan Pak Wawan, keluarganya Pak Wawan ya. Sudah tahu banget berarti. Udah kenal ya. Oke, oke. Apa sih yang mau disampaikan sama Pak Wawan? Kan mungkin kamu sering datang ke miminya Pak Wawan nggak? Nggak pernah. Nah, waktu itu habis Pak Wawan ini ada masalah dengan orang, tiba-tiba kakinya katanya gemeter sendiri. Apa karena kamu datang? Oh, kamu datang gitu, jadi dia gemeter. Buat jalan gitu ya, Bis ya? Gitu. Jadi kamu merasa terpanggil, kamu langsung datang buat jalan gitu di kakinya Pak Wawan. Berarti kamu bukan kiriman ya? Tidak ada yang menyuruh kamu. Tapi secara tidak sengaja Pak Wawan memanggil kamu gitu dan kamu merasa terpanggil. Sebelumnya tempatmu sebelum di Pak Wawan di mana? Di dekat rumahnya Pak Wawan kah? Ada di sana. Ada di sana. Apa kayak di pohon gitu? Hmm? Di pohon. Dekat nggak sama rumahnya Pak Wawan? Nggak jauh. Tapi Pak Wawan sering lewat situ nggak? Nggak pernah. Jadi sahabat ini sebenarnya kejadiannya adalah si makhluk ini merasa terpanggil begitu sama Pak Wawan. Mungkin eh, entah
dari amalan atau gimana, jadi dia itu ngerasa terpanggil untuk menjaga Pak Wawan. Cuma cara menjaganya dia itu akhirnya jadi menyakiti begitu. Jadi Pak Wawan punya keluhan sering sendawa. Nah, kalau yang sering sendawa itu kamu apakan? Sendawa berarti ada hubungannya dengan Iya, kamu apakan? Lambungnya itu kamu naik apakan? Kamu apakan? Lambungnya dia, lambungnya dia kamu apakan? Kamu pegang. Buat, oh kamu hantam. Katanya ngelindungi. Ngapain kamu pukul-pukul? Hah? Kamu kesel kali dipanggil sama Pak Wawan. Aku tidak dikasih makan. Oh, udah dikasih makan sama Pak Wawan. Emang makananmu apa? Makananmu apa? Apa? Sama dengan Oh, sama kayak Pak Wawan. Apa yang Pak Wawan makan, kamu ngambil saripatinya begitu. Terus tiba-tiba Pak Wawan ini nggak ini gitu ya, nggak ngasih makan gitu kamu. Oke. Terus karena Pak Wawan nggak ngasih makan, kamu pergi ke anaknya Pak Wawan, ngerasa kurang. Oke, baik. Kamu mau nggak keluar dari tubuhnya Pak Wawan? Nggak mau. Sudah merasa nyaman gitu, sudah merasa bersatu sama Pak Wawan. Pak Wawan monggo, misal sampean mau tanya, silakan Pak. silahkan tanya aja, nggak apa-apa. Pakai Madura aja dah apa. Pakai Madura nggak apa-apa Pak, monggo Pak. Itu aja dah apa Pak. Di sini ya, nah situ nggak apa-apa dah, di situ. Aja lah Pak. Iya. Ya, tuh Pak Wawan tuh mau tanya-tanya ke kamu. Mau tanya kenapa kamu Ya, kenapa kamu katanya masuk ke tubuhnya Pak Wawan? Ya, katanya sampean yang manggil Pak. Jadi dia sampean mungkin nggak tahu. Jadi secara tidak sengaja dia merasa terpanggil secara gaibiah. Terus Pak, monggo Pak, apalagi yang mau ditanyakan? terus kamu ganggu lambung saya? Kenapa? Kenapa? Kenapa katanya kamu ganggu? Karena dia 15 tahun loh dia sakit begitu. Kan kalau sudah 15 tahun berarti sudah lama sekali kamu makan dari Pak Wawan. Tapi akhirnya kamu pukuli. Anaknya juga kamu pukuli juga kan lambungnya. Sampai dampaknya itu negatif, sampai anaknya itu ke Pak Wawan. Katanya ini suka kalau dikasih tahu dia jawab gitu ya Pak ya. Nah, kamu apakan kalau anaknya? Ditutup telinganya atau dikeraskan hatinya? Ya berarti tadi yang saya tanya, kalau sikapnya anaknya tuh berarti juga berhubungan sama kamu. Ya, kamu nih berarti ada dendam dong sama Pak Wawan. Saya lihat dari kamu berarti kamu ada dendam gitu sama Pak Wawan. Buktinya kamu berhadapan sama Pak Wawan, kamu kesel nih. Kenapa kok kesel? Karena Pak Wawan kesini. Tiba-tiba kenapa bisa Pak Wawan itu naik sepeda ya Pak? Iya. Kenapa kok pas tiba-tiba Pak Wawan nih nyampe ke sini? Dan dia kenapa kalau dia sering lihat YouTube kita, kamu di mana? Ngeliat juga? Kamu ngeliat juga? Emang kamu tahu YouTube? Terus apa yang kamu lihat? Yang dia lihat gitu? Oh, kamu ngeliat juga. Terus waktu Pak Wawan ini ada niatan mau ke sini, kamu udah mencegah dia belum? Udah, kamu apain? Ditutup. Apa pikirannya? Matanya? Berarti Allah itu mungkin sudah memberikan jalan. Iya, udah terlalu lama, udah 15 tahun. Dengan kesabarannya Pak Wawan mungkin niat hatinya Pak Wawan mungkin kesini. Salahnya sendiri. Salahnya sendiri.
manggil kamu gitu. Nah, terus sekarang kalau misal Pak Wawan udah ini apa namanya ya, dia nggak mau lagi diganggu gitu, nggak perlu kamu lindungi gitu. Ada Allah yang melindungi Pak Wawan. Gimana? Kan udah ketahuan nih ternyata ada kamu di sini. Kamu kesel gak tadi waktu ke sini? Kamu ikut masuk ke sini? Nggak ikut. Kamu tunggu di mana? Di sana. Di kuburan itu? Bukan. Di anu lagi. Apa? Ke sana lagi. Masih jauh berarti kamu nunggunya. Tiba-tiba dipanggil ke sini. Kaget kamu bisa ke sini. Kamu ngomong apa sama Pak Wawan? Balik saja. Balik saja. Kalau Pak Wawan nggak mau balik sebelum kamu ini? Hah? Tahu sendiri. Oh, kamu ngancam Pak Wawan. Gus, kalau apa namanya? Ini kan dia merasa terpanggil begitu. Itu berarti dia juga ada ikatan ya Gus sama Pak Wawan. Dia akan mengikat sendiri. Oh, jadi dia mengikat Dia sendiri. akan bikin sarang dengan kan nanti kita atau Yang ambil ya Gus ya. Pak, monggo, mungkin sampai ada yang mau ditanyakan lagi. Ini kamu ada dendam kan sama Pak Wawan? Saya kan juga. Sama Bapak, istrinya juga. Iya, istrinya sama kamu ini juga. Oh, karena tadi dia nggak ngaku Gus kalau istrinya, dia bilangnya istrinya nggak diapa-apain. Melindungi Pak Wawan dan keluarganya dari apa? Semua yang membahayakan. Emang ada yang ngirim-ngirim gitu ke Pak Wawan? Nggak ada. Nah terus apa yang membahayakan?